saudara-saudara di rumah dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Berkatilah kami Tuhan supaya kami sungguh bisa menerima firman Engkau dan belajar firman Engkau dan cinta Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, kita akan sama-sama baca di Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Wow, ini adalah ayat yang luar biasa. Jadi, Rasul Paulus sampaikan ke gereja di Galatia bahwa tolong, kalau ada kesempatan, marilah berbuat baik atau saling bantu satu dengan yang lain, terutama yang seiman. Nah, ketika kata gereja muncul, hal pertama yang kita pikirkan adalah bangunan, kemungkinan tempat kita beribadah di hari Minggu. Sebenarnya kita ini keliru. Kita harus mau tahu bahwa gereja bukan bangunan tapi manusia. Ya, jadi kita lihat anak-anak Tuhan berputar di sekitaran gereja dan berbagai kegiatan seperti pertemuan doa, pertemuan komsel, sebelum ini ya, kelas pemuritan, ataupun berbagai macam pelayanan. Nah, sehingga bisa lebih dari 2 kali atau seminggu, 3 kali, 4 kali mereka akan berada di gereja. Tetapi tiba-tiba semua berubah. Pandemi COVID-19 seakan telah memisahkan kita dari gereja. Nah, dalam Alkitab, gereja selalu mengacu pada kumpulan orang. Bukan tempat, bukan ibadah hari Minggu. Gereja adalah kumpulan orang percaya menghidupkan firman Tuhan dalam kata-kata dan tindakan kehidupan mereka. Gereja berada dalam kondisi terbaiknya ketika orang di dalamnya itu membawa pesan Yesus dan melayani orang-orang yang mereka temuin. Ya, dalam 1 Timotius 5, Paulus menggambarkan gereja sebagai orang-orang yang berdedikasi untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk menjangkau dan membantu orang lain. Nah, kita semua adalah gereja. Sama ulangin, kita ini adalah gereja. Ya, masing-masing kita telah diberi keterampilan, kemampuan dan kesempatan untuk melayani. Paulus mengatakan ada yang kaki, ada yang tangan, ada yang mata, ada yang telinga, semuanya satu tubuh. Ya, itu penting sekali. Kita memiliki tanggung jawab untuk melayani dan membantu orang yang membutuhkan. Memberi perhatian antara jemaat dan kepada orang-orang di luar gereja. Sehingga mereka melihat kasih Yesus itu ada hidupnya diubahkan. Nah, kita lihat Presiden kita Jokowi merasakan bahwa Natal ini adalah pesan tentang kasih. Kasih apa? Kasih satu dengan yang lain. Kasih pada sesama teman, saudara seiman, dan juga saudara yang agamanya seberang. Nah, dalam Galatia 6:10, Paulus mendorong baik gereja di Galatia maupun di gereja hari ini, yaitu kita semuanya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Kita sebagai gereja akan melewati pandemi ini dan tetap kuat. Bahkan akan lebih kuat daripada ketika semua itu dimulai. Nah, lihat kita. Ada Zoom meeting, ada Zoom Bible study, ada Zoom komsel, ada Zoom untuk seminar. Nah, karena kita sebagai tubuh Kristus, sebagai tangan dan kakinya, akan meneruskan pesan kasih dan melayani di mana kita dibutuhkan. Ya, ini menjadi tebus unlimited. Ya, dari Amerika, dari Australia, Singapura, semuanya kita bisa saling melayani. Tuhan akan terus memberkati kita, umatnya. Ia akan membangun kerajaannya di bumi ini melalui kita semua, yaitu tubuh kita, tubuh gereja. Ya, bukan gedung, tapi manusianya. So hari ini ingat firman Tuhan mengatakan, kita ini adalah baik Allah. Tubuh kita ini adalah baik Allah, meaning kita adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Jangan kita jadi orang saya mau yang di depan, saya mau yang jadi pembicara. Saya mengatakan, orang yang di mimbar itu tanggung jawabnya berat sekali. Kenapa?
Karena Tuhan akan hitung-hitungan dengan dia. Jadi jangan kiranya enak ya jadi pendeta, ya jadi orang yang bicara di depan. Jangan. Saya dulu ya waktu di kuliah ya kita cuci WC gereja nggak ada masalah kok. Ya kita ngurusin gereja, bersihin gereja, penting sekali. Ya kita jangan menjadi orang yang show off. Oh tahu nggak saya pendeta. Nilai saya punya kartu penginjil, saya punya titer. Saya S1, S2 ini itu. Nggak usah. Yang Tuhan mau adalah hati kita, kehidupan kita. Bisa nggak kita menjadi anggota yang mengkontribusi dalam kehidupan kita? Ya, hidup ini adalah pelayanan. Semasa kita masih bisa, melayanilah yang lain, memberilah yang lain, membantulah yang lain. God bless you. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Tolonglah kami, berkatilah kami, pakailah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa melindungi, menjaga kami. Biar kami sungguh bisa menjadi anak Engkau yang memuliakan nama Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sungguh cinta pada Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara kami yang sakit. Di dalam darah dan nama Engkau Tuhan Yesus, sembuhkan mereka. Yang ada masalah dalam keuangan, berkati mereka Tuhan. Buka jalan Tuhan. Yang ada masalah dalam usaha, berkatilah usaha mereka. Kasih mereka cukup order. Karyawan mereka Tuhan diberkati, mereka punya karyawan dan kantor dan order mereka, pabrik mereka, bengkel mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya di dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami sungguh diberkati. Haleluya.